Aceh itu baru memulai pariwisata. Masih perlu banyak belajar. Ya. Berbeda dengan Jogja ya, ataupun NTB ataupun Bali, mereka itu sudah puluhan tahun loh. Kita baru berbenah ini setelah tsunami. Wahai saudara asosiruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat tercinta ini dan pastinya di ruangan ini sangat sejuk teman-teman. Ya, jadi sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Ustadz Syahrizal SPDI MUS. Beliau merupakan Ketua HPI Aceh Besar. Nah, jadi HPI itu adalah merupakan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, kemudian beliau juga merupakan Asesor LSP Pramindo, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pramuwisata Indonesia. Nah, kemudian beliau juga aktif berkontribusi menjadi sebagai tour guide atau pelaku pariwisata. Nah, jadi beliau itu pemandu pariwisata khususnya tamu dari Malaysia untuk membangkitkan wisata halal tourism di Aceh. Untuk pendidikan formal, beliau S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 di University Malaya Kuala Lumpur. Nah, jadi untuk pendidikan non formal, beliau alumni Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan beliau juga menjadi dewan guru di dayah atau di pesantren-pesantren. Masya Allah, langsung kita menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Ini nampak ceria, kemudian bersinar aura wajahnya. Alhamdulillah, kita memang harus senantiasa ceria ya menghadapi hari-hari ya. Kita aura positif kita berikan ya. Iya. Jadi Ustadz, untuk tema kita akan kita bahas di sini yaitu tentang Aceh destinasi halal tourism. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz telah memenuhi undangan kami untuk hadir di sini kembali. Kita akan membincang-bincang nih Ustadz. Jadi temanya sangat menarik ya. Dan temanya adalah Aceh destinasi halal tourism. Nah, jadi Aceh ini adalah tempat destinasi wisata yang disebut atau pernah mendapatkan juara halal tourism ya. Nah, okey, langsung saja kita mendengarkan pembahasan daripada Ustadz dengan tema Aceh destinasi halal tourism. Ustadz, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Zulkiram ya yang telah mengundang kami kembali untuk bincang-bincang santai seputar wisata halal ya. Terutama sekali di negeri kita, negeri tercinta Aceh, Serambi Mekah ya. Pada kali ini memang saya diminta untuk membincang seputar wisata halal. Ya, jadi wisata halal ini memang sebutan yang baru-baru ini sudah digaungkan, adalah bentuk pelayanan untuk wisatawan mengikuti aturan-aturan secara Islami. Jadi aturan secara Islami atau secara syar'i, di mana di situ memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas bagi tamu yang datang, kemudahan beribadah, kemudian makanan-makanan dan minuman yang halal, dan juga pelayanan yang begitu maksimal, begitu prima begitu. Jadi
saya salah seorang pelaku wisata di Aceh yang baru bergabung di Himpunan Pramu Wisata Indonesia itu 2016, Ustaz Zulkifli. Jadi kenapa saya tertarik bergabung di sini? Yang pertama memang hobi saya itu jalan-jalan. Traveling. Masya Allah. Jadi kalau punya hobi jalan-jalan, ya kalau mungkin kalau dalam sebulan tidak jalan itu kakinya udah gatal itu saja. Kaki pasti gatal itu. Ya. Iya. Jadi sepulangnya dari Kuala Lumpur, jadi ini kilas balik lah kenapa saya terjun di pariwisata ini, terutama pariwisata di Aceh. Yes. Karena saya melihat adanya peluang besar ketika Aceh itu setelah tsunami tumbuh pariwisatanya. Tumbuh pariwisatanya, kalau tidak salah itu tahun 2010-an itu sudah mulai. Iya. Ya, puncaknya dari 2015 Yes. itu sudah banyak wisatawan terutama dari Malaysia Yang hadir ke Aceh. yang datang ke Aceh, hadir ke Aceh. Yes. Jadi saya melihat ini satu peluang yang sangat menarik ya, sangat mendatangkan keuntungan yang besar tuh, baik bagi saya pribadi ataupun kepada masyarakat yang lain. Yes. Kenapa demikian? Karena mayoritas yang datang dari Malaysia itu kebanyakan memang Muslim. Mereka orang Muslim yang tentunya memerlukan fasilitas yang sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi kita perlu siapkan tempat beribadah yang nyaman, makanan yang halal dan segala macam tanpa mengganggu aktivitas mereka beribadah. Jadi perjalanan itu memang penuh dengan nuansa Islami. Saya kira itu ininya. Jadi kenapa Aceh bisa jadi tujuan wisata halal? Kita melihat bahwa Aceh ini provinsi yang lain di Indonesia. Maksud yang lain apa? Dia sendiri yang menerapkan syariat Islam. Nah, itu yang poin penting gitu. Yang perlu kita kita lihat. Jadi dengan syariat Islam itu Aceh punya hukum tersendiri yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemudian juga, dan itu menjadi daya tarik sebenarnya. Apalagi di Aceh ada hukuman cambuk. Meskipun itu pelaksanaannya terus dilakukan tapi bukan serta-merta main cambuk-cambuk aja. Nggak boleh juga Sajul. Itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan itu menjadi daya tarik juga itu sebenarnya Bagi tamu-tamu di luar Aceh. Jadi terutama Malaysia, dia melihat bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian juga kita punya tradisi dan budaya yang begitu melekat dengan Islam. Nah, kemudian juga mungkin kalau orang datang ke Aceh itu bisa melihat ada beberapa aspek yang mereka lihat di situ. Kemudian kita punya sejarah yang kuat, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kita pertama di Aceh, kemudian juga kita punya budaya yang cukup kental dengan Islam. Kemudian kita punya kuliner yang bagus juga. Kuliner kita yang kalau orang kita mengatakan kepada tamu, makanan Aceh itu dua rasa saja. Yang pertama, ini logat Malaysia. Yang pertama sedap. Lagi satu sedap sangat. Coba Ustaz ulang. Yang pertama sedap, yang kedua lagi sedap. Sedap sangat. Jadi itu kita punya slang itu. Jadi memang dan itu memang mereka akui orang Malaysia
memang mengakui bahwa kita punya masakan itu luar biasa sedap. Nah, pasti mereka akan tambah-tambah tuh. Ya. Kemudian satu lagi kita punya alam yang dianugerahkan oleh Allah. Alam yang cukup indah ini, alangkah rugi rasanya kalau kita tidak kelola dengan baik, ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, padahal itu akan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Saya kira itu ini apa namanya, mukadimah lah, ya. Nanti bisa kita bincang-bincang. Okey. Jadi kita mengetahui bahwa Aceh ini adalah salah satu, bahkan just only destinasi wisata halal tourism. Adakah tamu-tamu dari luar negeri yang non muslim yang mungkin mereka risih dengan penerapan atau pelaksanaan syariat Islam di Aceh, atau sebaliknya mereka suka? Pertanyaan menarik nih Ustaz Jod. Jadi memang kebanyakan orang yang datang ke Aceh, mereka ingin melihat bagaimana Islam di Aceh sebenarnya. Kalau mereka ingin melihat itu, tidak ada kata risih sebenarnya, mereka ingin melihat, mengkaji sebenarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ataupun peluang bagi mereka ada yang sampai mu'alaf. Mereka masuk Islam gara-gara melihat Islamnya orang Aceh. Itu ada beberapa kasus itu. Orang non muslim datang ke Aceh, melihat, oh Islam di Aceh begini, sangat toleran, begitu menghormati tamu, tidak seperti yang digembor-gemborkan di media. Bahwa Aceh sangat sejuk. Kita di Aceh ini tidak mendengar kasus konflik antar agama. Kita sangat damai di sini. Iya, betul. Sangat damai dan saling menghormati. Orang non muslim pun bebas bergaul dengan masyarakat muslim di Aceh. Dan itu menjadi daya tarik mereka. Bahkan dari situlah dapat hidayah. Akhirnya masuk Islam. Dan tidak satu dua loh. Bahkan banyak sekarang nih. Banyak ya? Banyak. Kemudian apalagi kita dengar di berita itu ada yang orang bule, orang Eropa datang ke Aceh, kemudian melihat Aceh, bahkan mendapatkan istri orang Aceh malah. Itu menjadi bukan daya tarik lagi, memang sudah tertarik. Dapat hidayah, dapat jodoh. Dapat hidayah, memang mungkin bisa jadi istrinya hidayah juga, double hidayah. Masya Allah. Double hidayah itu. Okey, jadi untuk kalimat halal di sini, saya agak sedikit ingin lebih mengkaji lagi. Halal tourism ni, maksud halal tourism ni bagaimana Ustaz? Kita melihat kalau dalam Islam itu halal itu memang sesuatu yang baik, yang tidak bernajis, kan, gitu ya, jauh dari kata haram. Jadi halal dengan haram itu jelas berbeda. Yang makna yang halal di dalam wisata halal ini, kita menyediakan fasilitas yang begitu ramah bagi orang wisatawan muslim terutama, termasuk makanan itu yang halal, tidak mengandung kemudaratan, dan halal dan haram itu jelas di dalam Al-Quran itu. Kita di Aceh ini tidak menyediakan, diharamkan untuk ada alkohol, makan daging babi, dan kita memang hindari itu. Dan apalagi misalnya di tempat-tempat orang umum atau publik, tidak boleh serta-merta kalau memang ada image pariwisata itu negatif di kalangan masyarakat. Kenapa? Nanti bisa saja pariwisata itu tempatnya orang mabuk-mabukan, ataupun tempatnya orang berbikini ria, pakaian yang begitu terbuka, kemudian juga menyediakan jasa-jasa prostitusi. Kalau di Aceh kita tidak menyediakan itu. Kalau mau datang ke Aceh bukan untuk merosak iman, tapi untuk menambah iman, menambah keimanan. Menambah keimanan. Insya Allah kalau datang ke Aceh itu imannya akan bertambah dan selamat itu.
Karena kita akan terhindar dari kemaksiatan. Jadi kalau ada tamu datang di Aceh mau cari alkohol, tidak ada alkohol, tidak bisa dijual bebas. Ada tempat yang berbikini seperti di tempat lain di luar Aceh. Kita tidak kita tidak bisa menunjukkan itu. Dan bahkan tidak ada memang. Tidak menyediakan fasilitas bahkan. Tidak ada fasilitas untuk itu. Iya. Ya, halal. Jadi kalau untuk melihat ria atau ingin melihat kemewahan, bukan Aceh. Tapi kalau untuk ingin menambahkan keimanan, ya, betul. kemudian ingin melihat kebesaran Allah, ya, betul. Aceh just only. Oke. Kalau untuk kehidupan hedonisme itu mungkin di Aceh tidak kita dapatkan yang sebenarnya, ya. Ada juga sisi-sisi negatif memang. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi dengan ketatnya hukum syariat yang berlaku di Aceh, itu setidaknya bisa memberikan kontrol, ya, memberikan kontrol bahwa masyarakat Aceh ini tidak bisa serta-merta bebas seperti di luar Aceh. Kita jarang melihat orang berpakaian yang terbuka auratnya di Aceh. Meskipun ada tempat-tempat tertentu lah yang memang tempat yang pribadi, ya. Tapi memang dengan adanya hukum syariat ini bisa mengatur sisi-sisi kehidupan masyarakat itu yang begitu terjaga nilai-nilai keislamannya. Saya kira itu saja. Oke, jadi Aceh destinasi halal tourism. Nah, jadi Aceh adalah salah satu tujuan wisatawan yang Muslim yang ingin melihat Aceh yang menerapkan syariat Islam, ya. Ya, betul. Nah, kemudian adakah okeylah kita sebut tamu dari Malaysia. Adakah mereka itu memang mengakui bahwa Aceh salah satu daerah di Indonesia, ya, yang memang betul-betul menerapkan syariat Islam? Ya, mereka sangat takjub dengan Aceh. Bahkan sudah datang sekali itu pasti ada kedua kalinya. Bahkan 2 kali ada ketiga kalinya. Itu memang mereka mengakui dari sisi itu, ya. Bahkan suasana di Aceh itu berbeda dengan daerah-daerah lain, yang mereka kunjungi. Ya, kebanyakan kalau orang Malaysia itu mereka tujuannya Eropa itu sudah biasa. Ya. Eropa umrah itu sudah biasa, tapi Aceh punya nilai yang lebih unik lagi. Mereka bisa melihat adanya kemiripan budaya antara Malaysia dengan Aceh, ya. Bahkan mereka juga mengakui bahwa Malaysia itu dulu bahagian dari Aceh. Bahagian dari Aceh. Istilahnya mereka datang ke Aceh ini bukan bertamu loh, tapi balik kampung. Mereka balik kampung ke Aceh. Balik kampung. Kampung moyang mereka itu di Aceh dulu. Di Aceh, ya. Itu yang bagian yang tidak bisa kita elakkan, itu sejarah. Sejarah itu membuktikan. Saya kira itu. Sejarah berkaitan, ya. Sangat berkaitan erat lah. Oke, jadi penamaan Aceh halal tourism itu sejak kapan atau siapa yang menamai? Oke. Jadi Aceh sebagai halal tourism itu adalah bentuk dari kampanye Aceh untuk mendatangkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Aceh. Untuk apa itu? Karena memang kita punya target, punya visi dan misi bahwa semakin banyak datang wisatawan itu akan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ekonomi masyarakat akan meningkat. Tapi yang kita jual itu bukan seperti wisata-wisata di luar sana. Tapi Aceh punya wisata khusus, yaitu halal tourism itu. Jadi orang datang ke Aceh itu insya-Allah akan terjaga kehalalannya, terjaga dari segi makanan. Kita tidak akan mendapatkan makanan yang haram sini. Contoh misalnya ada alkohol, daging yang haram, itu kita tidak dapatkan di sini. Kecuali memang kalau ada orang yang memang
dia datang niatnya mencari itu. Hah? Mencari yang haram. Dia sesuai dengan niat dia, mungkin bisa dapat juga. Nggak tahu kita di mana mereka dapatkan itu. Ya. Nah, misalnya Ustaz Jul mau datang ke Mekah, udah tahu di Mekah itu orang untuk beribadah. Datang mencari sesuatu yang di luar itu. Kira-kira dapat nggak Ustaz Jul? Kalau bisa, saya dapat. Karena niatnya dah. Niatnya itu. Oke. Jadi sahabat Deo Podcast Channel tercinta, jadi Ustaz Syahrizal ini seorang tour guide yang memang kita akui ya. Kita akui dengan sabta pesona wisatanya, dengan keramah tamahan, humble, friendly, dan beliau juga salah satu tour guide yang senior di Banda Aceh. Masya Allah senior. Padahal umurnya masih junior loh. Nah, tapi memang saya mudah akrab dengan tamu, apalagi tamu dari Malaysia ya. Saya dikenal itu bukan Ustaz Syahrizal loh kalau di dunia pariwisata itu. Tetap adun ya. Ya, kita memang, dan itu mudah bagi saya untuk lebih akrab pada tamu, terutama tamu Malaysia. Nah, begitu saya perkenalkan diri, saya Syahrizal tapi biasa dipanggil Adun. Dalam bahasa Malaysia, Adun itu ahli Dewan Undangan Negeri. Pernah dengar Ustaz Jul? Ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau istilah kita parlemen lah. Anggota DPRK. Jadi mereka orang besar nih. Ya. Dia cakap itu apa dia cakap? YB ya. YB. Yang mulia ya. Yang mulia ya. Jadi memang dengan panggilan itu mereka akan mudah mengingatnya. Oh, dia ada Adun ya. Pemandu pelancong kita. Jadi mudah di Dewan Undangan Negeri ya. Jadi dengan begitu ya kita lebih akrab pada tamu, dan mereka pun pastilah seronok ya. Pasti seronok selama berada di Aceh. Jadi bagaimana cara Ustadz menyanggah wisatawan yang hadir ke Aceh, yang mereka fikir sebelum mereka datang ke Aceh bahwa Aceh ini wisata halal tourism, pas sampai di Aceh mungkin kita tidak menyebutkan iya, tapi mungkin pas datang ke sini, wah ini kayak belum terlalu wisata halal nih, atau belum terlalu pelaksanaan syariat Islamnya belum seberapa nih. Bagaimana cara menyanggah itu? Oke. Kalau di salah satu bentuk kita memberikan penyanggahan atau sanggahan bagi tamu yang mengatakan demikian, kita bagi saya begini, Aceh itu baru memulai pariwisata, masih perlu banyak belajar. Berbeda dengan Jogja ya, ataupun NTB ataupun Bali, mereka itu sudah puluhan tahun loh. Nah, kita baru berbenah ini setelah tsunami. Setelah tsunami. Meskipun dulu sebelum tahun tahun 80-an itu ya, Sabang itu sudah terkenal memang. Sabang itu menjadi pulau untuk destinasi wisata, terutama bule-bule. Dan apa yang kita kampanyekan, apa yang kita tawarkan di Aceh, pariwisata pasca tsunami ini, dan itu memang berbeda dengan pariwisata sebelum tsunami pada tahun 80-an. Kita tetap mengakui bahwa masih banyak perlu belajar Aceh itu dalam mengelola pariwisata. Tidak sepenuhnya prima. Jadi, dan tamu pun kita berikan pengertian itu ya, semoga mereka memakluminya ya. Pelaksanaan syariat Islam pun tidak serta-merta langsung sempurna seperti negara-negara yang sudah lama menerapkan syariat Islam. Karena itu perlu dukungan yang berbagai pihak itu. Saya kira itu. Dengan mudah Aceh masih perlu belajar lagi. Berarti Aceh destinasi halal tourism, berarti yang pertama penerapan syariat Islam di Aceh, dan juga berkenaan dan berkaitan dengan sejarah Islam di Aceh. Ya, betul. Nah, jadi bagaimana cara kita ingin selalu mempromosikan kepada wisatawan asing di luar sana bahwa Aceh akan menjadi salah satu tempat dan bahkan tujuan pertama menjadi daerah halal tourism.
Ya, jadi semua pihak, terutama yang ada di Aceh itu ya mempromosikan Aceh itu yang sesuatu yang baik-baik. Ya, kalau kita promosikan yang baik-baik, maka akan ada nilai kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita membuka aib sendiri, ya sama saja kita membunuh diri kita sendiri kan. Kita ceritakan yang baik Aceh. Memang ada sisi negatifnya. Ya, jangan kita tonjolkan. Kita tonjolkan sisi positifnya. Saya kira itu agar lebih bijak lah dalam kita mempromosikan Aceh itu. Jangan ada sesuatu yang negatif kita promosikan. Ya, sama juga kita menghancurkan keluarga kita sendiri. Kita buka aib diri kita. Ya, padahal kita harus menutupi aib. Betul. Apalagi aib diri kita ataupun aib orang lain sebenarnya. Betul, Ustaz. Bukan apa namanya, memang tidak boleh kita buka aib. Ya. Saya penasaran dengan ini badnya. Oh, ini ya. Itu ID card. Oh ya, ini ID card ini sebagai salah satu ciri ya kita ketika bertugas ini ya. Itu nampak handsome sikit. Ini masih muda lagi. Masih muda lagi. Sekarang lagi muda. Saya ingin bercakap-cakap pakai bahasa Malaysia, tak boleh tak? Boleh. Boleh. Mana apa namanya? Mungkin penonton-penonton yang mendengar yang menonton ni ada daripada warga Malaysia. Boleh. Jadi di AO Podcast Channel ini bukan hanya di Aceh tapi juga sampai ke international. Masya Allah. Semoga lah mendunia ya. Semoga mendunia. Jadi saya juga semoga tetamu yang datang ke Aceh ini, terutama dari Malaysia, akan menengok kita punya program ni. Masya Allah. Kita punya program ni, ini sesuatu yang positif ya. Yes. Kita membincang pasal tentang Aceh dan segala macam hal, terutama kita ini bentuk dakwah jugalah. Seperti bentuk dakwah juga, sesuatu yang baik itu ya perlu kita sampaikan. Boleh say hi tak kepada tamu-tamu daripada Malaysia? Kemudian jemput mereka dia orang semua untuk pergi ke Aceh lagi. Halo pak cik makcik. Pasti pak cik makcik ni dah rindu nak pergi Aceh. Cakap. Sebab dah 2 tahun dah masa pandemi ini tak boleh datang ke Aceh. Kita orang pun dah rindu nak pergi KL, dah pergi Malaysia ni. InsyaAllah lah selepas bandar udara ataupun lapangan terbang buka, flight direct flight Malaysia Aceh, boleh datang ke Aceh ya. Kita pasti pakcik-makcik rindu nak minum sanga. Kopi tarik. Kopi tarik. Nak makan nasi guri ya. Nasi guri. Dan pasti nak cuba makan kuah belangong. Kari kambing. Kari kambing. Saya pun nak pergi Malaysia ni. Udah lama tak minum teh tarik dengan roti telur. Ya, semoga kita berdoa lah, semoga itu penerbangan langsung ada dari KL ke Aceh. Amin. InsyaAllah warga Malaysia yang ada dekat sana boleh datang ke Aceh. Kita pun nak pergi melancong ke Malaysia lah. Tapi sekiranya memang dah dibuka, pasti ramai kan pergi? Ya, sejak saya sebelum dalam ada tak mesej-mesej? Ada mesej nak buka package lah, nak pergi Aceh lah. Berapa ramai? Ada 20 orang ke. Tapi macam mana kita nak buat? Sebab flight pun belum ada yang langsung. Sebab nak pergi Medan dulu. Pasti letih lah, sangat lah. Habis masa lah. Habis masa, lepas tu pasti penat lah nak pergi. Kalau ada flight langsung itu lagi best lah. Sebab mungkin tamu daripada Malaysia itu boleh datang 4 hari 3 malam kot. Boleh pergi Sabang ke, nak lepak jalan-jalan, nak shopping, nak ambil gambar kat Masjid Raya. Nak ambil gambar kat Masjid Raya itu mestilah. Kalau tak ambil gambar tu tak sah maknanya. Tak cukup syarat. Masya Allah. Sahabat Diau Podcast Channel yang tercinta, jadi kami berusaha berbicara menggunakan bahasa Malaysia sikit-sikit lah boleh.
Okey, untuk pembahasan Aceh destinasi halal tourism, perlu kita garis bawahi bahawa Aceh adalah merupakan satu daerah yang letaknya di ujung Pulau Sumatera yang hingga saat ini masih terus menerus menggaungkan Aceh sebagai halal tourism, mengundang para wisatawan yang hadir ke Aceh bahawa melihat Aceh dengan keindahan alamnya, sejarah Islamnya, kemudian pelaksanaan syariat Islamnya, dan melihat budaya yang ada di Aceh ini merupakan budaya yang kita, kalau bahasa Acehnya, pemulia jami. Ya, pemulia jami. Okey, baiklah Ustaz, terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Ya, sama-sama. Kita akan terus menerus berbincang terkait masalah. Nanti kita akan buat video selanjutnya. Kita akan berbahas lagi tentang Aceh destinasi halal tourism, dan nanti kita akan undang-undang juga. Tapi yang menarik Ustaz Zul, apa tu? ni kita kalau dah buka flight ni Aceh Kuala Lumpur, nanti satu masa saya boleh datangkan tetamu daripada Malaysia langsung ke sini. Kita berbincang Di podcast ini? Di podcast lah. Mestilah. Sebab itu menjadi bahagian. Kita nak dengar macam mana dia punya komen terhadap Aceh. Sebab biasanya saya kalau dah ada tamu, selama 3 hari di Aceh, bagi komen sikit tentang apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang diraba, apa yang didengar. Pasti mereka dah coba makanan Aceh, minuman kopi dan segala macamnya, melihat masyarakat Aceh, pasti akan punya komentar tersendiri. Kita akan dengar itu. Semoga dah buka penerbangan, ada tamu Malaysia, kita bawa ke sini Ustaz Jul. Okey, dengan senang hati kami akan menerima dan akan memfasilitasi perbincangan yang sangat menarik. Mantap itu. Perbincangan dengan tetamu langsung daripada Malaysia. Masya-Allah. Kita tunggu itu. Insya-Allah. Mungkin semoga akhir tahun ni dah buka flight. Amin, insya-Allah. Bisa terus kita bawa tamu ke Aceh, insya-Allah. Dan yang penting bawa ke studio ini. Amin, insya-Allah. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tetap pantau terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian tombol notifikasinya. Yang belum subscribe, di-subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kemudian jangan lupa like, share dan komen di kolom komentar. Apabila ingin merequest judul atau tema, kita persilahkan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim kamu gerakan